Kedua problem terakhir itu sangat krusial bagi kita. Pertama soal Cina itu. Hal penting yang mesti kita pegang, kita tidak mengumbar kebencian pada manusia, tapi pada kebijakan negara tuh. Jadi itu mesti clear dulu tuh. Karena ya ada yang hidup mewah, tapi rakyat Cina itu yang miskin itu juga banyak banget, bahkan di kota Beijing. Beberapa bulan lalu saya ada di Beijing setelah seminar dari Tianjin, saya pindah ke Beijing. Saya bikin riset kecil gitu. Kalau Anda pergi ke Beijing, ada namanya lapangan Tiananmen, di depannya ada istana raja itu, istananya kaisar tuh. Di seberang kali dari istana kaisar ada perkampungan. Perkampungan itu dibagi dua, sebelah kiri jalan, sebelah kanan jalan. Kalau Anda cuma jalan di situ, Anda tahu itu perumahan mewah dua-duanya, yang kiri maupun kanan, karena temboknya tinggi dan mewah sekali. Tapi saya mencurigai, lalu saya berupaya untuk cari tahu ada yang nggak benar di situ, karena saya lihat kok yang ini penuh dengan, sebelah kanan itu penuh dengan meteran listrik, yang sebelah kiri enggak. Akhirnya saya coba bujuk seorang rakyat Beijing di situ. Dia buka sedikit pintunya, dia dagangin diam-diam aqua begini ya nih, karena dilarang berdagang, dia dagang. Saya pikir kok dia berdagang, kan itu rumah mewah. Akhirnya waktu dia buka, saya intip, itu di dalam itu berantakan dan lebih buruk dari apa yang digusur oleh Ahok tuh di Priok dan Bukit Duri itu. Jadi kemiskinan juga disembunyikan oleh pemerintah Cina. Pemerintah otoriter selalu menyembunyikan kemiskinan. Ada tiang di situ, saya tanya, ini nanti tiangnya akan diperbaiki itu. Tapi cara memperbaiki cuman dibungkus, bukan diganti, dibungkus semen seolah-olah diperbaiki, padahal itu keropos. Jadi kemiskinan itu luar biasa juga di kota Beijing. Jadi kita jangan berpikir bahwa kemewahan itu identik dengan satu etnis. Kita mesti lihat strata sosialnya. Itu poin saya. Nah, yang sebelah kiri nggak begitu. Itu betul-betul mewah di dalamnya. Yang ini berkumuh di dalamnya. Temboknya sama, jadi disembunyikan. Bagaimana cara tahunya? Anda lihat aja, kalau ada ruangan segini, mungkin 6 kali 6, itu bisa ada 4 sampai 6 meteran listrik. Artinya di ruangan itu ada 6 keluarga berhimpit-himpitan dan kumuh. Jadi saya mau terangkan bahwa jangan sampai rasisme itu kita idap, karena bangsa ini punya pengalaman buruk dengan rasisme. Kita tidak mengkritik orang kaya, kita mengkritik kebijakan negara yang menyebabkan terjadinya perbedaan kaya miskin yang tajam. Jadi terhadap kebijakan negara itu yang kita kritik, supaya kita ada semacam keadilan, bahwa disparitas sosial itu terjadi karena kebijakan publik. Sama seperti soal BPJS tuh. Saya sebagai warga negara, saya bayar iuran atau tidak, saya berhak untuk dirawat oleh negara, karena itu memang tugas negara. Mau agamanya A, etnisnya B, segala macam, negara wajib. Saya barusan salah satu tetangga saya di tempat saya tinggal di desa sana, di Kebon itu, bapaknya itu sakit parah, masuk rumah sakit, dijamin oleh BPJS memang. Tetapi keluarganya, dia ini adalah pencari nafkah. Waktu dia masuk rumah sakit 3 bulan, memang sembuh, dibayar BPJS. Tapi waktu dia pulang rumah, istrinya berutang pada tetangga, pada warung. Maka dia pusing lagi tuh. Karena tadi BPJS tidak direncanakan sebagai social policy, tapi sekedar public policy. Kebijakan publik, bukan kebijakan sosial. Harusnya kalau seseorang dirawat di rumah sakit sebagai pencari nafkah, keluarganya dijamin negara.
Itu namanya kebijakan sosial. Ini cuma sekedar kebijakan publik. Kan itu filosofi dari sila kelima Pancasila. Buat apa saya sebagai pencari kerja misalnya masuk rumah sakit dijamin BPJS, begitu pulang rumah saya mesti mikirin utang yang dibuat oleh keluarga saya, karena selama saya di rumah sakit keluarga saya tidak dijamin oleh negara. Itu yang mesti kita maksimalkan pikiran itu. Hal-hal semacam ini yang mendasar, yang ingin saya fokuskan supaya kita tidak membenci orang tapi membenci kebijakan yang dibuat. Itu soal. Nah, sekarang kebencian itu ada di mana-mana dan itu yang bakal memporak-porandakan kita. Satu waktu kita akan menyesal pernah membenci orang, lalu terjadi kerusuhan sosial, dan kita juga akan tanggung akibatnya tuh. Karena sejarah akan mencatat bahwa kita pernah membuat kekerasan pada orang. Seharusnya kita mencegah itu dengan memperbaiki kebijakan. Karena itu kita kasih kritik kepada pemerintah bahwa hak kita untuk memperoleh keadilan jangan dibagikan pada mereka yang secara terstruktur diarahkan untuk menguasai ekonomi Indonesia. Itu poinnya kan. Jadi kita uji di situ konsistensi kita dalam bernegara. Itu poin tentang justice itu. Ya memang tadi Ibu benar bahwa BPJS dinaikkan, nggak mampu bayar, maka semua orang minta turun kelas 3 tuh. Yang kelas 2 turun ke kelas 3, kelas 1 ke kelas 2. Akibatnya numpuk di kelas 3 kan. Jadi obat yang tadinya bisa dimakan 3 kali sehari karena pasien turun di kelas 3, akibatnya satu pasien harus bagi 3 tuh obatnya. Kapan sembuhnya tuh? Dan pemerintah berutang. Saya dengar juga Rumah Sakit Muhammadiyah punya tagihan pada pemerintah sampai 1,5 triliun dan pemerintah nggak bisa bayar. Lalu ada soal asuransi Jiwasraya yang pemerintah minta supaya dalam berapa tahun, 11 bulan atau bahkan 17 bulan ke depan baru bisa dibayar. Padahal itu adalah hak dari pemegang polis itu. Lalu ada asuransi Asabri juga yang bermasalah, dan itu pensiunan dari prajurit-prajurit TNI yang dananya diputar, akhirnya bodong, putaran uangnya nggak bisa diambil. Lalu semua cari bagaimana cara menyelesaikan soal asuransi. Oke, dibikin semacam holding, nanti akan saling membail out. Taspen akan dipakai untuk bail out Jiwasraya. Taspen itu tabungan pensiunan, ngapain diambil buat pakai Jiwasraya? Itu sama dengan dana haji segala macam dipakai buat itu. Jadi negara ini memang nggak punya, bukan negara, kepala negara nggak mampu melihat hubungan buruk di antara lembaga-lembaga itu, karena nggak punya kapasitas berpikir. Jadi itu ada hak publik untuk mengevaluasi pemerintah sebelum 5 tahun. Ya udah, harus kita evaluasi. Karena fakta-fakta tadi BPJS, soal asuransi kesehatan, soal keadilan pembagian kerja yang tidak adil. Jadi semua itu numpuk di kepala kita hari ini. Dan gak ada partai politik yang mengucapkan jalan keluar alternatif. Ini soalnya. Bayangkan misalnya kalau Pak Prabowo, Gerindra, PKS, Demokrat ada di dalam barisan oposisi, maka dengan mudah mereka mengatakan ini alternatif kami, karena itu rakyat akan pergi pada alternatif. Kalau nggak ada alternatif, terjadi social unrest, ya rakyat ngamuk ya biasa aja. Salah sendiri kenapa nggak ada oposisi itu, atau kenapa Jokowi tidak memikirkan ini sehingga dia nggak perlu rakus untuk ngerangkul semua partai. Kan itu juga soal otak kekuasaan kan. Jadi membayangkan bahwa kalau pemerintah tidak mampu mengendalikan keadaan dan tidak punya alternatif, nggak usah khawatir, ada oposisi yang akan menampung keresahan itu. Sekarang nggak ada oposisi, maka rakyat akan tadi saling membenci, mengucapkan kemarahan secara etnis, secara ras ini. Jadi keadaan ini yang saya anggap sebagai ada turbulen, ada goncangan besar yang pilotnya nggak pernah ngerti navigasi, nggak pernah tahu peralatan darurat di pesawat, dan kita ada di pesawat yang ada di dalam keadaan turbulen setiap hari. Jadi sekali lagi
kita mulai membiasakan untuk tiba-tiba mengalami kejutan di dalam kehidupan ekonomi politik, dan terutama karena tadi persaingan global, krisis di Timur Tengah pasti akan berlanjut, dan biasa bahwa dunia itu selalu perlu keseimbangan baru, sehingga yang dulu disebut sebagai perang dingin udah selesai, nggak ada akibatnya. Karena dulu dalam era perang dingin kan Rusia mengakumulasi senjata perang untuk menghadapi Amerika, Amerika menghadapi Rusia menumpuk senjata perang. Akibatnya ketika krisis ekonomi di Rusia terjadi, seluruh senjata Rusia itu langsung jadi barang bekas. Seluruh senjata Amerika yang dimaksudkan untuk menghancurkan Rusia akhirnya dipakai untuk berperang dengan Taliban di Afghanistan, yang di luar rencana sebetulnya. Nggak terjadi penyelesaian konflik karena Rusia keburu bangkrut secara ekonomi, hancur. Tapi ketegangan itu berlanjut terus karena dunia selalu ingin ada polar. Itu udah semacam tradisi di dalam politik bahwa kehidupan yang stabil justru kalau ada polarisasi. Kalau ada tanpa polarisasi, industri nggak maju. Nah sekarang Amerika ada di tangan Partai Republik yang punya ideologi, kalau terjadi krisis ekonomi sebaiknya aktifkan industri perang supaya ekonomi bergerak melalui perang. Jadi perang itu adalah alat untuk mendinamisir ekonomi. Di dalam pandangan Partai Republik Amerika selalu begitu tuh. Perang adalah cara untuk menghidupkan ekonomi itu. Cina tentu bersiap-siap karena dia punya semacam tadi akar historis di belakang yang ingin jadi superpower. Tetapi krisis ekonomi di Cina itu tidak memungkinkan dalam analisa saya untuk dia berani menantang Amerika dari segi kapasitas ekonomi untuk mendukung perang tuh. Jadi sekali lagi keadaan Indonesia hari ini akan terkait dengan persaingan baru di Timur Tengah, dan Cina mungkin ya dia akan memilih untuk sementara mungkin mendiamkan Amerika berperang dengan Iran sambil memata-matai seberapa banyak kemampuan Amerika untuk bayar anggaran perang. Mungkin Amerika akan minta Arab Saudi untuk membiayai perangnya dengan Iran segala macam. Itu yang kita tunggu sekarang. Tapi Cina tetap bersiap untuk jadi pemain hegemoni di kawasan Asia Tenggara. Karena itu dia bangun infrastruktur perang di situ, segala macam penguasaan pelabuhan. Jadi persiapan perang pasti akan terjadi. Nah dalam keadaan ada persiapan perang, ada superpower Amerika dan junior superpower Cina dan potensial pengganggu Amerika yaitu Iran. Dalam keadaan itu Indonesia akan diseret karena krisis global nanti. Jadi pelemahan dunia itu akan lebih cepat. Kalau dia lebih cepat berlangsung berarti pelemahan Indonesia juga cepat berlangsung. Nah, itu yang saya bayangkan. Orang selalu bilang NKRI harga mati. Itu yang saya selalu persoalkan. Matinya di harga berapa gitu kan. Kalau terjadi perang, misalnya konflik berkelanjutan di Natuna, Cina Selatan, maka Indonesia itu 14 jam langsung berhenti karena kita import semua bahan itu melewati Cina Selatan. Berapa banyak rahim ibu-ibu, emak-emak yang akan mengalami infeksi karena antibiotik tidak bisa lagi kita sediakan karena ada perang di Cina Selatan misalnya. Berapa banyak mahasiswa yang nggak bisa makan Indomie karena bawang putih masih diimpor dari Amerika. Berapa banyak pesawat terbang kita yang nganggur karena spare part masih dari Amerika. Ya kita bisa bilang kita punya tank segala macam, kita punya pesawat perang, kita punya mortir, iya, tapi spare partnya masih kita impor. Dan itu artinya kalau terjadi perang kita diembargo pada spare part, maka 14 jam kita habis peluru. Karena skrup tank itu tetap mesti minta izin dari Amerika untuk memperbaiki. Kita nggak bisa ganti skrup tank itu dengan skrup SMK, nggak bisa. Jadi sekali lagi ada nasionalisme, tapi kita mesti ukur daya tahan kita sebagai bangsa. Nah di atas segala-galanya saya ingin agar supaya tradisi semacam ini kita lakukan dimanapun, bahwa kita warga negara boleh melakukan kuliah umum untuk bahkan mengkritik dan mempersoalkan kebijakan negara. Karena tugas warga negara adalah menghasilkan ulang akal sehat yang pernah ditanamkan oleh pendiri bangsa. Saya kira itu poinnya. Dan dari Ciledug
kita terbitkan matahari dan tidak akan terbenam lagi sampai 2024. Oh, oke.